lagi ke Sanceng. Sebenarnya sudah ikat kah? Belum mulai? Udah dulu kelas. Ya, mohon perhatiannya teman Bapak Ibu. Jadi lebih enaknya saya panggil atau sapa Bapak Ibu, saudara-saudari atau teman-teman. Ada 3 pilihan nih. Mau Bapak Ibu, saudara-saudari atau teman-teman? Bapak Ibu aja ya. Oke. Kalau saudara-saudari nanti kelihatannya lebih mudah. Oke. Jadi Bapak Ibu aja. Oke. Nah, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mau tanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan kenyamanannya kita. Yang pertama, apakah suhu di dalam ruangan ini sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Apakah penerangannya sudah Cukup, Bu. cukup? Cukup. Oke. Semuanya sudah nyaman? Nyaman, Bu. Nyaman, oke. Nah, saya akan berikan yel-yelnya. Kalau saya bilang semangat pagi, maka yang dijawab adalah Ada sayang. ada sayang ada. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, maka yang dijawab adalah ada sayang Ada. Oke, kita tes atau kita coba. Semangat pagi. Ada sayang. Ada. Oke, kelihatannya gembira, pakai banget. Nah, ada sebuah pepatah. Ini sudah pepatah nih. Iya. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Mohon maaf ada kesalahan finalnya. Artinya begini, boleh bawa budaya Nusa Tenggara Timur, tetapi jangan lupa bahwa sekarang Anda berada di mana. Bisa? Tolong berikan aplausnya dulu. Nah, tadi kita sudah mencoba kata ada sayang ada, itu dari Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita ke daerah Jawa. Tadi sempat saya masih tanyakan, saya masih diskusikan dengan Bapak Bapak Aris, bahwa yang biasa kalau di Jawa, daerah Jawa tuh biasanya terkenal dengan pantun. Nah, sekarang kita akan coba pantunnya. Teman-teman perhatikan, ini adalah pantun yang saya pilih, di mana ada tulisan yang warna merah dan juga ada tulisan yang berwarna hitam. Kalau tulisan yang warna merah itu menjadi haknya saya, yang dimana saya yang akan membacakan. Sedangkan Bapak Ibu sekalian membacakan tulisan yang warna hitam. Paham? Paham. Oke, kita coba. Mohon konsentrasinya. Hati senang bikin ketupat. Hendak dimasak di hari lebaran. Stop kurang Kompak. semangat, kurang kompak. Oke. Kita ulang. Semangatnya harus melebihi saya. Karena begini, perbedaannya banyak nih. Antara 99% dan 1%. Teman-temannya 99%, sayanya 1%. Berarti suaranya harus lebih besar. Bisa? Oke, sayang. Oke. Nah, hati senang bikin ketupat. Oke. Carilah ilmu sampai dapat. Jangan sampai putus harapan. Jangan sampai putus harapan. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa umur tidak menghalangi kita untuk belajar. Aplaus sekali lagi. Kurang maju nih, kompetennya nih. Masak ayam. Belum matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Kenapa saya harus
harus mengucapkan lima salam ini karena kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika dan harus adanya toleransi. Yes. Nah, Nah, pintar. Radikalis. nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, terlebih dahulu saya harus mengenalkan atau memperkenalkan diri dulu. Karena saya takut kalau saya tidak memperkenalkan diri, bisa saja teman-teman bisa menyebutkan nama saya Amanda Manopo, atau ada juga yang menyebutkan Andin. Jadi di sini saya harus menyampaikan biodata pribadinya saya. Bisa? Bisa. Oke. Jadi nama saya adalah Sanche Yorabel Tanesa. Saya lahir di kota Soe, tanggal 23 Agustus tahun 1994 atau 1994. Nah, di sini saya agak menceritakan tentang tempat kelahirannya saya. Selain menjadi kota mujizat, udaranya juga sama dengan udara di kota Bogor. Asli, Bu? Asli. Nah, alamat tempat tinggal saya tinggal di Jalan Samratulangi 2, Gang 4 Wali Kota Kupang, dan tentunya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu instruktur di Lembaga Pelatihan Kerja Eklesia Komputer. Nah, kalau teman-teman menginginkan untuk mengetahui akun media sosial saya, maka teman-teman bisa perhatikan tulisan akun media sosial saya di bawah ini. Ada Facebook, ada juga nomor telepon, terus ada email. Ada juga saya. Oke. Bisa dipahami? Oke, bisa. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya akan absensi dulu. Tetapi yang pertama sebelum saya menyebutkan daftar atau daftar nama pada absensi yang sudah saya pegang di depan, saya minta teman-teman perhatikan foto ini. Sudah semuanya? Sudah. Konsentrasi. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kira-kira ada yang tahu ini siapa? Amanda Manopo, Bu. Ada yang bilang Amanda Manopo. Oke, yang lain lagi. Sudah bagus. Ada yang lain lagi. Ariel Tatum, Bu. Istrinya Mas Al. Oke, nah saya mau bilang bahwa ini adalah saya di tahun 2030. Tepuk tangan. Jadi istilahnya sekarang saya sudah ingin nih. Di tahun 2030 saya seperti apa? Nah, ini saya. Cita-cita, Bu, ya? Iya, cita-cita jadi orang cantik. Oke, nah saya absen dulu. Ibu Ayu Ting Ting, Ada, Bu. Agnes Monica. Artis. Oke, kelihatannya semua hadir ya. Ya. Oke, cita-cita tak syuting, Bu. Oke, Belum, Bu. cita-cita Ceker belum di absen. tidak, cita-cita tak itu ada di kelas sebelah. Aurel, Bu. Di kelas sebelah juga. Nah, perlu kita ketahui. Jadi pada saat pembelajaran supaya kita istilahnya jangan sampai ada kecelakaan kerja atau mungkin jangan sampai ada berisik di dalam kelas, perlu kita ketahui K3-nya. K3 itu artinya keselamatan dan kesehatan kerja. Bisa paham? Bisa paham? Nah, yang pertama mengenai protokol kesehatan. Teman-teman perhatikan, yang gambar yang saya tunjuk ini kira-kira ini gambar apa? Masker, Bu. Masker yang artinya jangan lupa menggunakan masker. Oke. Yang kedua, social distancing. Oke, atau jaga jarak. Yang ketiga, sumber air. Oke, jadi bukan sumber air sudah dekat. Ya memang sumber airnya sudah dekat. Tetapi dengan sumber air
yang sudah dekat, teman-teman jangan lupa mencuci tangan karena virus itu lebih dekat. Oke. Mengapa kita harus menjaga protokol kesehatan? Kita baca sama-sama tulisan di bawah ini. Tetap kurang kompak. Ulang. Kita baca sekali lagi. Tetap waspada. Tanggal merah kita libur, tetapi virus tetap lembur. Jadi harus tetap waspadalah. Tanggal merah kita libur, tetapi virus tetap lembur. Artinya kalau kita tidak menjaga kesehatan, otomatis virusnya akan masuk. Yang kedua, jika terjadi bencana, silahkan perhatikan jalur evakuasi. Nah, setelah teman-teman memperhatikan jalur evakuasi, di bagian akhir dari jalur evakuasi itu ada yang namanya titik kumpul. Titik kumpul itu bukan untuk teman-teman gosip, tetapi titik kumpul di mana kalau ada terjadi bencana, teman-teman bisa bergabung di situ untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bisa dipahami? Bisa saya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya lagi, teman-teman harus pada saat menggunakan komputer, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah perhatikan terlebih dahulu colokan listriknya. Apakah colokan listriknya sudah benar atau colokan listriknya dalam keadaan terganggu? Boleh. Jika colokan listriknya dalam keadaan terganggu, maka akan mengakibatkan yang namanya korslet dan kebakaran. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mantap, pintar-pintar semua. Lanjut lagi. Pada saat pengoperasian komputer, ada juga cara mengatur posisi duduknya teman-teman. Jadi tidak ada istilah lo gue en. Jadi suka-suka pada saat mengoperasikan komputer, mau kakinya dinaikkan atau mau diturunkan, tidak seperti itu. Tetapi teman-teman harus memperhatikan cara atau posisinya pada saat mengoperasikan komputer. Yang pertama, teman-teman perhatikan di sini ada gambar yang saya centang warna hijau, artinya yang bisa teman-teman tiru. Dan yang kedua ini ada centang, minta maaf, ada X, artinya jangan teman-teman tiru. Mungkin ada yang bisa menjelaskan gambar yang saya centang warna hijau? Ada? Posisi duduk yang benar, Ibu. Oke, benar. Ada lagi? Ini tadi dari suara ibu-ibu nih. Sekarang saya mau tanya saya mau dengar suara bapak-bapak. Silahkan. Yang kedua, mungkin ada yang bisa menjawab? Yang mana, Bu? Yang ini, gambar ini. Selain posisi duduknya benar, kira-kira ada apa lagi di gambar ini? Cara melihat laptopnya hidupin, Bu. Oke, pandangan. Oke, terima kasih. Dan selebihnya karena begini teman-teman, pada saat teman-teman melihat gambar, ada yang berpikirnya itu apa, ada yang berpikirnya yang benar. Jadi ini tergantung pola pikirnya teman-teman. Yang ketiga adalah tata tertib kelas. Jangan berbicara apabila tidak diminta untuk bicara. Bisa paham Bapak Ibu? Oke. Yang kedua, HP-nya jangan dimanja-manja terus, artinya jangan dielus-elus terus, disimpan. Yang ketiga, jangan merokok. Dan yang terakhir, karena kita berhubungan dengan komputer, berarti teman-teman jangan makan dan minum di dalam kelas atau ruangan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nah, sebelum kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman harus sudah mengetahui tentang materi sebelumnya yang dibawakan oleh instruktur sebelumnya, yaitu materi tentang sel dan range. Yang dimana teman-teman harus bisa membedakan apa itu sel dan apa itu range. Bisa dipahami? Jadi kalau sel itu sendiri, saya sedikit menyimpulkan tentang materi
pada pertemuan pertama sebelum pertemuan hari ini, sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Benar apa benar? Benar. Oke. Kalau range adalah kumpulan dari beberapa sel yang terseleksi atau terblok. Kasian deh gue. Udah tadi. Nah, judul presentasi kali ini adalah tentang cara mengimplementasikan fungsi formula sesuai dengan kriteria. Nah, tentunya judul ini saya ambil dari kode unit J60PR000122 dan judul unitnya adalah menggunakan perangkat komputer lembar sebar tingkat lanjut atau spreadsheet. Ada yang tahu kata lain dari spreadsheet? Silakan Bu, silakan. Microsoft Excel, Bu. Oke, jadi kata lain dari spreadsheet adalah Microsoft Excel. Nah, judul presentasi yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya tentunya tidak terlepas dari analisis kebutuhan pelatihan, yang dimana program pelatihannya adalah operator komputer muda. Unit kompetensinya sudah tadi saya sebutkan sebelumnya, dan elemen kompetensi adalah menggunakan formula pada lembar kerja. Yang berikutnya lagi, kriteria unjuk kerja, fungsi formula diimplementasikan sesuai dengan kriteria. Dan dari analisis kebutuhan pelatihan, program pelatihan, unit kompetensi, elemen kompetensi, KUK, maka saya menentukan judul pada hari ini, yaitu cara mengimplementasikan fungsi formula sesuai dengan kriteria. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, setelah teman-teman mengetahui roadmap-nya atau skemanya, sekarang teman-teman harus mengetahui tujuan dan manfaatnya apa. Bisa dipahami? Nah, teman-teman perhatikan, jadi tujuannya adalah setelah teman-teman selesai mengikuti pelatihan, maka Bapak Ibu kompeten menjelaskan cara mengimplementasikan fungsi formula pada aplikasi Microsoft Excel sesuai dengan kriteria SNI Open Document Format nomor ISO IEC 26300-2011. Dan manfaatnya adalah peserta mampu menghitung penjumlahan menggunakan aplikasi Microsoft Excel di tempat kerja. Nah, ini semua pada termenung, ada yang seperti inilah. Ini kira-kira senang apa tidak? Senang, Bu. Senang, oke, senang. Kayaknya. Tindakan sakit. Nah, materi yang akan saya jelaskan menyesuaikan dengan judul yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah fungsi rumus dan penulisan rumus, tentunya di lembar kerja atau Microsoft Excel. Yang kedua adalah rumus penjumlahan otomatis. Nah, di dalam penyajian materi yang pertama yaitu fungsi rumus dan penulisan rumus. Teman-teman bisa perhatikan, jadi secara garis besar, formula atau rumus pada aplikasi Excel adalah suatu persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi pada saat kalau teman-teman memasukkan rumus di dalam Microsoft Excel, tentunya operator yang teman-teman gunakan adalah operator matematika. Saya mau tanya dulu, kira-kira di sini ada yang tidak pernah belajar matematika? Dari Bapak Ibu semua ada yang tidak pernah belajar matematika? Ada Bu saya, Bu. Berarti salah area. Artinya tinggal di daerah kutub. Nah, tentunya untuk persamaan dasar matematika pengaplikasiannya di Microsoft Excel yang teman-teman pelajari adalah bukan mungkin ya teman-teman, tetapi yang akan teman-teman pelajari yaitu penjumlahan atau tambah, pengurangan atau kurang, perkalian atau kali, pembagian atau bagi, persen, dan yang terakhir adalah pangkat.
Nah, pada saat teman-teman belajar tentang matematika di Microsoft Excel, tentunya teman-teman harus mengetahui operator dasarnya. Karena ada beberapa simbol yang punya perbedaan pada saat teman-teman mengoperasikan antara Microsoft Excel dan matematika. Contohnya di sini teman-teman perhatikan. Kalau perkalian simbol kali di matematika maka dibentuknya seperti X. Itu di matematika. Sedangkan kalau di Excel kita gunakan yang namanya bintang. Nah, teman-teman perhatikan simbol bintang itu di atasnya angka 8 pada keyboard. Terus yang menjadi perbedaan yang kedua yaitu tentang pembagian. Kalau pembagian di matematika bisa teman-teman gunakan titik 2 dan bisa juga teman-teman gunakan garing. Tetapi kalau di Excel maka yang harus teman-teman gunakan yaitu garing, tidak ada titik 2. Kalau untuk penjumlahan tetap tambah, pengurangan tetap kurang. Yang penting pada saat mengaplikasikannya jangan sampai salah. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus penjumlahan otomatis. Sebagai contoh, misalkan teman-teman mau menjumlahkan 2 dikali 15. Nah, kalau mau menjumlahkan di Microsoft Excel, yang pertama teman-teman harus didahului dengan sama dengan, yaitu sama dengan 2 dikali 15. Bisa dipahami? Kalau di matematika itu 2 kali 15 baru sama dengan. Tetapi kalau di Excel harus sama dengan terlebih dahulu baru dikalikan. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini, apakah simbol tanda kurung, tutup kurung bisa diaplikasikan? Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa bisa. Jadi contohnya teman-teman mau menjumlahkan sama dengan buka kurung 25 ditambah 5 dikali 8, contohnya seperti itu, maka bisa diaplikasikan di dalam Microsoft Excel. Atau bisa juga teman-teman menggunakan yang namanya alamat sel untuk menjumlahkan. Contohnya sel yang mau teman-teman jumlahkan itu ada di sel A5 dan A6. Berarti pengaplikasiannya adalah A5 dikali A6. Artinya hasil yang mau dijumlahkan itu ada di alamat sel A5 dan A6. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, berikut adalah beberapa formula pada Microsoft Excel yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama ada sum, yang dimana digunakan untuk mentotalkan keseluruhan data. Yang kedua adalah average untuk menghitung rata-rata data. Yang ketiga ada max atau untuk menghitung nilai terbesar. Kebalikan dari nilai terbesar adalah nilai terkecil, yang rumusnya adalah min. Dan yang kelima adalah count untuk menjumlahkan jumlah data. Yang keenam ada fungsi teks atau mengambil karakter teks baik itu dari kiri, tengah, dan kanan. Dan yang terakhir adalah fungsi logika if, yaitu untuk menguji logika tertentu pada Microsoft Excel. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Nah, yang menjadi kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu yang pertama, cara mengaplikasikan formula pada Microsoft Excel dengan tepat sasaran. Yang kedua adalah fungsi rumus dan penulisan rumus. Yang ketiga, contoh perbedaan penulisan formula atau rumus matematika pada Excel. Dan yang keempat adalah beberapa formula pada Microsoft Excel beserta fungsinya yang harus teman-teman ketahui. Nah, sekarang kita akan tanya jawab nih. Jadi teman-teman perhatikan, fokus, tetap fokus istilahnya. Fokus. Di depan ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman perhatikan untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu, silakan perhatikan di depan dulu. Ya. Nah, ada pertanyaan yang pertama adalah sebutkan simbol yang digunakan terlebih dahulu sebelum memasukkan rumus. Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Silahkan Bapak. Tanda sama dengan. Oke, kita sepakat sama dengan. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Aldebaran. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Sebutkan salah satu operator dasar matematika pada Microsoft Excel. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ini tadi suara bapak-bapak nih, sekarang suara ibu-ibu. Untuk pertanyaan yang kedua. Silahkan.
Ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini? Banyak. Silahkan menjawab. Nggak tahu. Oke, perkalian. Yang ketiga, apakah simbol tutup kurung dan buka kurung bisa digunakan dalam penjumlahan di Microsoft Excel? Ada yang bisa menjawab? Bisa? Oke, lanjut. Nah, ini adalah kita akan masuk ke evaluasi. Saya akan bagikan soal. Saya minta teman-teman silahkan nanti menjawab soalnya dengan saksama atau dengan benar sesuai dengan perintah soalnya. Awas kabel. Oke, soalnya silahkan dikerjakan, diselesaikan. Waktunya saya kasih 30 detik. Ini soal yang sangat gampang. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Soalnya saya ambil kembali ya. Kunci jawabannya teman-teman saya rangkum. Nah, dari hasil jawaban yang sudah saya telaah atau yang sudah saya lihat, jawabannya teman-teman sudah 100% benar. Kita berikan aplaus dulu sekali lagi. Nah, ini adalah souvenir tambahan untuk teman-teman. Souvenir. Jadi kalau belajar pulang harus bawa souvenir. Nah, ini souvenirnya. Jadi teman-teman silahkan mengerjakan tugas sesuai dengan perintah soal yang sudah saya tampilkan di bagian depan. Dibaca dengan saksama dan jangan lupa untuk mengirim tugas tersebut di pertemuan berikutnya via emailnya saya yaitu sancetanesap94@gmail.com. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih pembelajaran kita hari ini cukup sekian sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tenang. Mari kita tenang untuk mengucapkan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kalau saya nggak begitu banyak komen ya, karena kan ini tahap kedua. Cuman kalau emang ada kesalahan yang kita akan saya perbaiki. Tadi kan saya sudah bilang, apalagi ini posisinya di sini ya, hanya di depan ngapain ya, tengok ke belakang. Atau terus agak jauh, mendingan agak jauh biar ini kita nembak. Ya, itu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung apalagi ini di depan, kalau emang dekat begini, kita kan bisa lihat kalau sudah bisa. Diusahakan biar kan kalau segini kita tidak akan mengganggu. Dan kita badannya itu kan cuma segini. Daripada kalau di sini segini kan nggak nyaman, berarti kan pasti begini. Udah jelas dari sikap ke sana. Betul. Jadi kalau saya pribadi sebaiknya di sini. Kita mau dilanjut juga waktunya tinggal 3 menit lagi, jadi mendingan istirahat. Tapi tolong jam 1:10 harus sudah masuk. Ya. Telat ada hukumannya. Ya. Ya. Karena apa? Target kita itu pinginnya semua selesai sekarang 20 orang. Sampai jam 12 malam ya Pak. Ya kita selesaikan kali ini tempatnya sampai jam 10 ya. Itu. Jadi mohon kekompakannya ya. Jadi Oh iya.